Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita masih bisa bersama mengikuti program kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan keselamatan, dan masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam bab talbis iblis terhadap umat Islam di dalam masalah akidah dan agama mereka. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa iblis menyusup ke dalam akidah umat ini, yakni kepada kaum muslimin, dari dua jalan. Ada dua celah yang ditembus oleh iblis untuk masuk dan merusak akidah kaum muslimin. Jalan pertama adalah taklid buta terhadap nenek moyang dan para pendahulu mereka. Taklid itu adalah sebuah kejahilan. Maka muqallid laisa bi'alim, bukanlah orang yang alim. Kita dilarang untuk melakukan taklid buta, mengikuti secara membabi buta tanpa tahu dasarnya. Dan iblis masuk melalui pintu taklid ini. Berapa banyak keyakinan-keyakinan yang dilatahi oleh kaum muslimin dari nenek moyang, yang ternyata itu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan ajaran nilai-nilai Islam. Sehingga mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu seolah-olah bagian dari agama. Bahkan ada yang menjunjung tingginya lebih daripada agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah larut dalam masalah-masalah yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Ya, membicarakan hal-hal yang sia-sia, yang nggak ada ujung pangkalnya, sehingga mereka tersesat kepada perkara-perkara yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, orang yang tenggelam dalam masalah-masalah seperti ini, kadang-kadang dia nggak tahu kesimpulan yang bisa dia ambil dari mendalami masalah-masalah seperti itu. Nah, iblis menjerumuskan semua orang yang termasuk ke dalam golongan kedua ini kepada kerancuan. Ya, kerancuan bagi siapa yang menempuh jalan pertama. Iblis membuat kerancuan atas orang-orang yang bertaklid dengan membisikkan bahwa dalil-dalil yang ada itu tidak jelas dan kebenaran itu masih samar. Kerancuan ini adalah kesamaran yang akan melahirkan was-was, ya,
yang melahirkan was-was ataupun keraguan-raguan. Ya. Nah, dan taklid itu ada, dan digambarkan seolah-olah taklid itu adalah jalan selamat. Ya, bahwa yang paling selamat ya bertaklid. Nah, sehingga mereka tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Sehingga kalaupun disuguhkan dalil, dibawakan dalil kepadanya, dia akan tetap menolak. Dan dia beralasan dengan apa-apa yang dia temui, dia dapati dari nenek moyangnya, dari orang-orang yang datang terdahulu. Walaupun orang-orang yang terdahulu itu tidak berada di atas ilmu, ya, tidak berada di atas petunjuk. Nah, sebenarnya sudah banyak, ya, beliau mengatakan sudah banyak orang yang tersesat di jalan ini, yang melalui celah ini. Bahkan karena taklid inilah umat Islam akan binasa. Ya, seperti binasanya umat-umat terdahulu. Ya. Dan umat Islam juga akan melatahi apa yang dilakukan dan yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bisyibrin zira'an bidhira'in. Kamu akan melatahi, mengikuti, bertaklid ya kepada umat-umat sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Yaitu lama-lama banyak perkara-perkara yang kamu tiru dari mereka. Hingga kadang-kadang nggak bisa dibedakan karena kemiripannya. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Hingga kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu akan mengikutinya. Yaitu walaupun yang mereka lakukan itu jelas-jelas salah, batil, mungkar, kamu tetap akan mengikutinya. Ini terjadi pada orang-orang yang sudah ya dijalari oleh virus taklid. Ya, hingga ya akalnya tidak mampu untuk memahami dan tidak mau digunakan untuk berpikir. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani juga terkena penyakit ini. Mereka taklid kepada nenek moyang, kepada rabi dan pendeta mereka. Ya, hingga mereka pun tersesat. Ya, demikian juga orang-orang jahiliyah mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ya, ini terjadi pada orang-orang ataupun umat-umat yang datang ya lebih dulu dari kita. Ya, seperti satu ketika Nabi SAW melihat Adi ibn Hatim mengenakan kalung salib. Ia sebelumnya adalah Nasrani. Ya, kemudian Nabi menyuruhnya untuk melepas kalung itu. Karena itu adalah simbol agama lain. Ya, dan Nabi mengatakan ittakhadhu ruhbanahum wa ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, bahwa mereka, Nabi membacakan ayat itu setelah Nabi menyuruh Adi ibn Hatim untuk melepas kalung itu. Ya, kemudian membacakan ayat tersebut. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami dulu tidak menyembah pendeta-pendeta kami." Maksudnya adalah ketika saya Nasrani dahulu, saya tidak menyembah pendeta. Saya tidak menyembah mereka. Adi bin Hatim belum memahami maksud dari ayat tersebut. Ya, ketika Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan rabi-rabi mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Adi bin Hatim belum tahu. Maka Nabi menjelaskan, maksudnya bukanlah sujud, ruku dan sujud menyembah pendeta, bukan. Atau menyembah rabi mereka, bukan itu. Akan tapi bagaimana? Nabi mengatakan kepada Adi bin Hatim, bukankah ya mereka dahulu menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh pendeta mereka. Pendeta mereka mengharamkan yang halal, ya, mengharamkan yang halal, lalu mereka ikut mengharamkannya juga. Menghalalkan yang haram, lalu mereka ikut menghalalkannya juga.
yaitu mereka bertaklid buta kepada pendeta-pendeta mereka, rabi-rabi mereka di dalam perkara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dalam agama mereka. Maka Adi ibn Hatim menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, tilka ibadatuhum lahum. Ya, itulah ibadah mereka kepada pendeta-pendeta dan rabi-rabi mereka. Nah, ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa umat ini akan mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Termasuk di dalam hal yang sangat kita katakan asasi ini, fundamental ini, yaitu akidah. Nah, demikian. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang diperdaya oleh iblis. Yaitu mereka akan dijebak ataupun digiring melalui pintu taklid buta, ya, terhadap nenek moyang ataupun para pendahulu mereka, leluhur mereka. Hingga mengikuti saja, walaupun itu dalam hal kebatilan ataupun dalam hal kemungkaran, ya, keburukan dan kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ketahuilah juga bahwa alasan yang dengannya orang-orang tersebut menyanjung taklid itu justru membuat diri mereka menjadi tercela. Ya, sebab apabila memang dalil-dalilnya tidak jelas serta kebenaran diyakini itu masih samar, seharusnya lah taklid itu ditinggalkan supaya tidak menjerumuskan ke dalam kesesatan yang telah nyata. Artinya adalah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita dengan akal untuk bisa memahami, mata yang bisa digunakan untuk melihat, meneliti, menyaksikan, telinga yang bisa digunakan untuk mendengar. Tapi mereka tidak menggunakan semua itu, maka Allah samakan mereka seperti hewan ternak, ya, yang memiliki semua perangkat itu tapi tidak bermanfaat baginya. Bahkan mereka lebih sesat lagi, ya, karena hewan ternak tidak diberi akal, sementara mereka diberi akal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bertaklid kepada nenek moyang ataupun leluhur. Inilah yang membawa, ya, umat-umat terdahulu itu menyembah leluhur, pengagungan terhadap leluhur. Ya. Walaupun mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa bukan leluhur mereka itu yang menciptakan mereka. Bukan leluhur itu yang menjamin rezeki mereka. Bahwa leluhur itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi, sudah mati. Ya, sudah menjadi debu dan tanah, tulang belulang. Ya, tidak mungkin membantu mereka dan itu bukanlah pencipta mereka. Tapi demikian syubhat yang, ya, kita katakan dibisikkan oleh iblis, ya, kepada generasi-generasi penerus mereka ini, ya, generasi yang datang setelah mereka, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang agung, luhur, yang harus diagungkan dan disembah. Akhirnya mereka menyembah leluhur mereka. Maka salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, penciptaan manusia. Ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang asal-usul penciptaan manusia. Ya, mungkin tertanya-tanya dalam hati kita, untuk apa Allah bercerita tentang hal itu? Ini bukan buku biologi, ya. Al-Qur'an itu bukan buku tentang biologi atau hal-hal yang sejenisnya. Lalu mengapa Al-Quran menceritakan tentang asal-usul penciptaan manusia? Ya, dengan, ya, kita katakan kedetailan yang pada waktu itu, ya, mungkin ilmu kedokteran belum sampai ke situ. Menceritakan bagaimana bentuk asal-usul, ya, manusia itu. Ya, sampai hingga akhirnya dia menjadi seorang manusia yang sempurna di dalam rahim. Ya. Nah, Allah jelaskan dan Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran berulang kali, beberapa kali. Ada yang, ya, disebutkan secara global dan ada yang dengan lebih detail. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, Allah bercerita tentang asal-usul penciptaan manusia. Ya, dan dalam surat-surat yang lainnya. Salah satu hikmahnya, salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa
beginilah kamu terjadi. Kamu bukan diciptakan oleh ayah ibumu, oleh nenek moyangmu. Ya, bahwa ayah ibu kita tidak punya kuasa apa-apa atas proses yang terjadi itu. Ya, mereka cuma sebagai sebab. Ya, bertemunya kita katakan spermatozoa dengan sel telur di dalam rahim seorang wanita. Dan si ibu ini juga tidak mengikuti dan mengatur proses terjadinya perkembangan janin ini di dalam perutnya. Ketika sel telur yang telah bertemu, spermatozoa yang telah bertemu dengan sel telur itu melekat pada dinding rahim menjadi alaqah. Maka dimulailah kita katakan proses penciptaan manusia. Terjadilah manusia. Si ibu itu tidak mencampuri itu sama sekali. Ya, itu di luar kendali dan kehendaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu agar manusia sadar. Mereka itu bukan diciptakan oleh ayah ibunya. Ayah ibunya itu cuma sebab terjadinya dia di muka bumi ini. Ya, yang menciptakannya ya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan proses seperti itu. Ya, supaya manusia tahu dan mengerti ya siapa penciptanya. Siapa yang berhak untuk dia sembah? Ya, penciptanya yang hakiki. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Namun begitu, masih banyak orang yang menyembah leluhur dan nenek moyang. Ya, seolah-olah nenek moyang dan leluhur inilah yang menjadi sebab dia tercipta di muka bumi. Ya, maka Al-Quran itu adalah ya buku petunjuk. Ya, kalau kita mau mendalami dan menggali faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka Allah mencela orang-orang yang bertaklid. Hingga taklid itu menggiring mereka kepada satu hal yang lebih buruk ya, dan itulah dia tujuan utama dari iblis, menyeret manusia kepada jurang taklid, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengagungkan, mereka mengikuti sesuatu yang ya kita katakan bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya di dalam surat Al-A'raf ketika Allah mengambil persaksian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah lah pencipta kita, bahwa Allah lah yang berhak dan patut kita ibadahi. Allah ambil persaksian itu jauh sebelum kita lahir ke dunia. Untuk apa itu? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu tidak beralasan kami nggak tahu menau. Kami nggak tahu itu. Ya, yang kedua adalah au taqulu inna ma asyraka abauna min qabl. Sesungguhnya yang berbuat kemusyrikan ini, menyembah berhala ini adalah nenek moyang kami. Kami hanyalah keturunan yang datang sesudah mereka. Ya. Kami hanyalah keturunan yang datang sesudah mereka. Itu kami hanya bertaklid kepada mereka. Afatuhlikuna bima fa'al mubtilun. Apakah engkau ya Allah akan mengadab kami karena apa yang dilakukan oleh orang-orang batil, orang-orang jahil, yaitu nenek moyang kami di hari kiamat nanti mereka akan berlepas diri dari nenek moyang mereka itu, dari leluhur mereka itu. Nah, Allah mengambil persaksian itu agar kamu tidak berdalih dengan tidak tahu dan ikut-ikutan. Nah, itu penyakit manusia. Ya, dan itu adalah akibat kejahilan, yaitu lengah, lalai, ghafil. Ghafil itu bukan sekedar tidak tahu, memang tidak mau belajar, maka dikatakan lengah dia. Dia diberi alat tapi tidak dia gunakan. Ya, itulah jahil. Ya. Bukan sekedar bodoh gitu ya, tapi jahil. Jahil ini mungkin boleh jadi IQ-nya 200, orang pintar tapi jahil bisa saja. Ya, maka tidak semua orang bodoh itu jahil. Tapi orang jahil itu pasti dikategorikan sebagai satu kebodohan sebenarnya.
Ya, karena dia punya alat ilmu, tapi dia tidak mampu untuk menggunakannya, ya, tidak mampu untuk memanfaatkannya. Ya, maka kata-kata jahil dalam Al-Quran itu tidak tepat kalau diartikan bodoh. Ya jahil, ya jahil. Boleh jadi orang jahil ini adalah orang yang pintar. Seperti ya kita kata orang-orang musyrik yang disebut jahiliyah, orang-orang jahil, ya, di dalam Al-Quran itu bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka berhasil mengembangkan ekonomi di kota Mekah, berniaga ke negeri Syam, ke Yaman, Fisaif dan Fisita'i Wasaif, ya, membuat satu, ya kita katakan, sistem pemerintahan di kota Mekah. Ya, ada kita katakan Darun Nadwah, ya, tempat mereka berkumpul. Mereka membangun peradaban juga di situ, tapi mereka adalah orang-orang yang jahil. Ya. Mereka bukan orang yang bodoh, tapi mereka jahil. Karena tidak mampu menggunakan, memanfaatkan akal untuk berpikir, hingga bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Maka dengan kejahilan itu mereka melakukan praktek riba. Ya, mereka tidak tahu mana yang patut dan mana yang tidak patut. Hingga pada masa itu, mereka bertawaf itu dalam keadaan telanjang bulat. Ya, membuka aurat itu sudah biasa, akhlak mabuk-mabukan, ya, dan lain sebagainya, menghalalkan khamar, judi, riba dan lain sebagainya. Ya. Nah, mereka itu bukanlah orang-orang yang idiot dulu ataupun bodoh, ya. Secara intelektual mungkin mereka orang yang pintar begitu, ya, bukan bodoh. Mereka bisa membangun suatu pasukan, membuat suatu sistem perniagaan, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka jahil karena mereka tidak mampu untuk menggunakan akal mereka untuk mengikuti dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, demikian. Nah, ini salah satu akibat dari kejahilan. Ya, orang yang jahil, ya, dapat dipastikan, ya, pintu berikutnya yang akan dia buka adalah taklid. Orang yang jahil itu kebiasaannya adalah suka ikut-ikutan. Suka ikut-ikutan itu menunjukkan dia itu orang yang jahil. Kita tidak bicara di sini masalah berapa gelar yang ada di depan namanya ataupun di belakang namanya. Ya. Kalau kebiasaan kita itu suka ikut-ikutan, latah, taklid buta, ya, maka coba periksa. Ya, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang jahil. Karena setelah pintu kejahilan yang terbuka selanjutnya adalah pintu taklid. Nggak ada pilihan bagi orang yang jahil kecuali bertaklid. Maka para ulama mengatakan muqallid laisa bi'alim. Maksudnya adalah jahil. Muqallid itu bukanlah orang yang alim. Artinya apa? Dia adalah orang yang jahil. Wallahu a'lam bissawab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24. Ya. Allah mengatakan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Allah mengatakan dalam surat Zukhruf ayat 23 dan 24 tersebut. Dan demikianlah ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad dalam sebuah negeri, dalam satu negeri. Yaitu pemberi peringatan di sini adalah para nabi dan rasul yang Allah utus, ya, untuk berdakwah menyeru manusia kepada kebenaran. Illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, ini gambaran hidup mewah artinya orang kaya, terpandang, punya kedudukan. Mungkin dia penguasa, mungkin dia orang kaya. Dia itu orang-orang yang terpandang. Tentunya mereka bukan orang-orang yang bodoh secara intelektual. Secara intelektual, orang-orang yang hidup mewah ini adalah orang-orang yang mungkin terpilih di tengah-tengah masyarakatnya karena kepintarannya. Bukan karena kebodohannya hingga dia bisa kaya raya, punya jabatan tinggi seperti Fir'aun ataupun Qarun. Fir'aun dan Qarun bukanlah orang idiot, bukanlah orang bodoh, tapi jahil, ya. Ya.
Nah, ini orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, apa kata mereka? Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut satu ajaran, dan sungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka saja. Kami cuma bertaklid saja, mengikuti, bertaklid, latah kepada nenek-nenek moyang kami itu. Ya. Nah, inilah akibat dari kejahilan, yaitu bertaklid. Ya, tidak ada jalan di hadapan kejahilan selain taklid. Dan itu yang dilakukan oleh mutrafun, yaitu orang-orang yang hidup mewah ini, atau orang-orang kaya dan orang-orang yang terpandang. Biasanya itu mewakili ya masyarakat ya. Orang-orang terpandang ini kan mewakili masyarakat, gambaran masyarakat. Yaitu orang sukses, orang yang punya kedudukan tinggi dan jabatan tinggi, begitu. Mereka menjadi sorotan kan begitu ya. Dan mereka mewakili apa yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, mereka akan menginfluence, yaitu mempengaruhi ya kita katakan masyarakat yang hidup di situ. Orang-orang yang hidup mewah digambarkan mutrafun ini, itu yang hidup mewah di negeri itu. Ya, nah demikian. Maka mereka pun bertaklid. Yes, ya, nah demikian. Maka apa kata para nabi dan rasul? Qala, maka rasul itu berkata, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Apakah kamu akan mengikuti nenek moyang kamu itu juga, leluhur kamu itu? Ya, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu. Ajaran yang dibawa oleh nenek moyangmu, perkataan yang diucapkan oleh nenek moyangmu. Nah demikian. Ya dimaksudkannya adalah apakah kalian akan mengikuti mereka juga? Ya, nah, jadi disinilah ya kita katakan musibahnya apabila ya kita katakan akal tidak bisa digunakan untuk berpikir, mata tidak bisa digunakan untuk melihat, telinga tidak bisa digunakan untuk mendengar. Ya, yang terjadi adalah mereka seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, mengikuti tanpa dasar ilmu. Nah ini musibah taklid namanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, surat Shafat ayat 69 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum alfau aba'ahum dhallin fahum ala atharihim yuhraun. Sesungguhnya mereka telah mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka dengan cepat mengikuti jejak nenek moyang mereka itu. Ya, yuhraun ya artinya mereka bersegera ya, artinya bersemangat di sini. Ya, takut untuk telat dan terlambat untuk mengikuti jejak nenek moyang mereka itu. Ya, nah, jadi taklid itu memang ya dibantu setan semangatnya untuk taklid. Ya. Istilah takut ketinggalan kereta lah untuk bertaklid. Nah demikian, karena memang itu satu hal yang mudah kan taklid itu, taklid buta itu gak perlu belajar, gak perlu menggunakan akal untuk berpikir keras ya, hingga tertuntun, terbimbing kepada kebenaran, gak mau mikir istilahnya. Ya, nah demikian. Diajak berpikir tidak mau, yang paling mudah adalah bertaklid, maka dikatakan yuhraun, mereka bersegera ke situ. Cepat untuk bertaklid itu cepat. Ya, nggak pakai lama. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Ibnul Jauzi mengatakan, ketahuilah, orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Dia sebenarnya nggak yakin betul bahwasanya yang diikutinya itu benar. Ada keraguan-raguan di situ. Tapi ya dia tutupi ya keraguan-raguan itu seolah-olah dia sesuatu yang diyakini. Padahal sebenarnya tidak. Makanya biasanya mereka membela diri dengan menyerang para nabi dan rasul pribadi. Ya bukan hujah dan argumentasi, tapi menyerang pribadi para nabi dan rasul itu. Ya sebagai orang-orang yang lemah, pengikutnya lemah, ya orang gila, ya tukang sihir itu yang tuduhan yang dialamatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada inti ya ajaran, argumentasi, dalil yang beliau bawa, tidak.
Ini menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya tidak benar-benar meyakini pendapat yang dia ikuti itu. Ya, karena taklid itu kan bukan ilmu. Bahkan dengan bertaklid ya seseorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya. Karena akal itu diciptakan untuk berpikir dan merenung. Yang alat yang ya kita katakan yang bisa digunakan oleh seorang insan ataupun hamba untuk tertuntun terbimbing kepada kebenaran. Ya, dengan itu dia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Demikian kata beliau, maka tercelalah ya seorang yang telah diberi lilin untuk menerangi jalan, namun dia malah mematikannya dan berjalan dalam kegelapan. Itu ya kita katakan satu tamsil ya contoh yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini. Ya seperti orang yang sudah dikasih lilin, nyala lagi lilinnya, bukan mati ya. Artinya dia dikasih akal, waras lagi, bukan orang gila. Ya, tapi apa? Dia lebih memilih untuk mematikan lilin itu dan dia berjalan dalam kegelapan. Ya betapa jahilnya orang seperti ini sebenarnya ya para jemaah pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, jadi ini dua jalan ya yang dibuka oleh iblis untuk merusak akidah umat ini. Ya tujuannya adalah merusak akidah. Ya, ini sebagai media ya untuk mengantar seseorang itu ke sana, yaitu melalui taklid dan tenggelam dalam hal yang sia-sia, membahas perkara yang nggak ada ujung pangkalnya, ya qil wal qal, ya perkara yang ya masih katanya dan katanya, ya kadang-kadang ya Allah ya ini satu hal yang mengherankan, ya ketika Allah sudah menurunkan suatu yang yakin yaitu Al-Quran, tapi kita masih ya mencari sana sini untuk membangun keyakinan kita. Ya sementara itulah suatu yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ya kita masih bisa melanjutkannya di kemudian hari insyaallah. Masih dalam bab ini ya dua jalan yang dibuka oleh iblis untuk merusak akidah umat ini, yaitu taklid dan membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah. Maka Nabi mengingatkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya untuk dibicarakan ataupun untuk dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tablis iblis, tipu daya iblis dalam akidah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, apakah terjerumusnya seorang dalam dosa ini merupakan bukti akan rusaknya akidah atau ada syubhat dalam akidah yang diyakininya? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Iya. Ya tentunya dosa maksiat itu terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktornya adalah ya meredupnya keyakinan. Ya, kadang-kadang kita melakukan dosa, kita tahu dosa itu dosa. Ya, lain halnya kalau nggak tahu, ya belum tahu dia. Orang makan riba tapi dia nggak tahu riba itu haram ya, walaupun ya kita katakan tipis kemungkinan ya orang itu nggak tahu riba itu haram, tapi mungkin aja ada. Ya satu karena ketidaktahuan. Tapi paling banyak adalah dia tahu itu dosa, tapi dia terabas juga. Kenapa? Karena lemahnya keyakinan, itu satu. Ya lemahnya keyakinan. Dan ini tentunya kalau kita bicara keyakinan itu kaitannya dengan simpul hati, yaitu akidah. Ya mungkin ya keyakinan akan hadirnya ya para malaikat di sekitarnya itu sudah lemah ya. Maka seolah-olah dia melakukan dosa, nggak ada malaikat yang mencatatnya. Ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha melihat lagi mengawasi, ya sudah lemah sehingga dia merasa melakukan dosa itu tidak dilihat dan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini keyakinan yang sudah mulai melemah ini. Atau dalam istilah yang disebut dia sudah mulai ya digerogoti dengan penyakit futur, ya
mulai melemah, ya. Kita katakan keimanan itu. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ghaflah. Terutama ghaflah yang diperturutkan, kelalaian, ya. Lalai yang diperturutkan dan terus lalai. Ya, lalai itu banyak hal, ya. Satu, lalai di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Ya, maka orang yang jatuh dalam dosa itu ya tidak kita katakan spontan, tidak, tapi ada jalannya, ya, ada sebab dia sampai kepada dosa itu. Ya, kita bisa lihat dari indikasi yang ada di sekitarnya. Misalnya apa? Kita bisa lihat dari ya ibadahnya yang mungkin mulai berantakan, ya. Sholatnya yang mulai berantakan, kan begitu. Ya. Nah, itu pengantar istilahnya kepada dosa. Ya, maka orang itu jatuh dalam dosa tidak serta-merta. Ya, kalau kita renungi, ya ke kita katakan kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, ya, kalau kita flashback, kelas balik, kenapa saya jatuh dalam dosa itu? Yang pertama tadi mulai lemahnya keyakinan, ya, iman itu sudah mulai lemah. Yang kedua adalah ya ghaflah yang diperturutkan, kelalaian demi kelalaian yang terus terjadi, ya, hingga ya, kita katakan memuncak, ya, menjadi suatu hal yang disebut dosa dan pelanggaran. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini faktor yang ada dalam diri kita. Kita jatuh dalam dosa karena faktor yang ada dalam diri kita, internal, ya. Nah, di sana ada faktor eksternal, ya, dari luar, yaitu pengaruh lingkungan yang juga besar. Hingga Nabi mengingatkan kita, almar'u ala dini khalili. Ya, seorang itu berada di atas agama temannya. Banyak orang yang jatuh dalam maksiat karena melihat temannya, atau diajak temannya, atau meniru temannya, ya, orang yang ada di dekatnya. Ya, maka pengaruh lingkungan itu besar. Ya, orang jatuh ke dalam bid'ah misalnya, ya karena lingkungan. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, ya. Nah, dia menyesali pertemuannya dengan si fulan dan si fulan. Kenapa? Ya, karena dia telah menyesatkanku dari adzikr, yaitu dari Quran dan Sunnah. Ya. Nah, ini kita katakan faktor eksternal yang menyebabkan orang itu jatuh dalam dosa. Ya, jadi ini perkara kedua. Perkara ketiga, ya, tentunya kekalahannya melawan setan yang terjadi terus-menerus. Ya, dia tidak mampu dan tidak kuasa untuk melarikan diri, ya, dari kejaran setan, buruan setan. Ya, seperti yang disebutkan, cara manusia selamat dari, ya, kita katakan kejaran setan ini adalah bersembunyi di balik benteng zikrullah. Nah, ketika zikrullah itu sudah mulai lemah, artinya kita tidak lagi terlindungi dengan benteng yang kokoh. Kita mudah kita katakan ditangkap, ya, dan ditaklukkan oleh musuh. Nah, demikian. Jadi itulah faktor-faktor yang, ya, kita bisa saja ketiga faktor ini, ya, ada dan itu menjadi katalisator jatuhnya seorang ke dalam sebuah dosa. Ya, sudah internalnya sudah bermasalah, eksternal juga mendukung, kemudian juga, ya, dia tidak berdaya di hadapan musuhnya, yaitu setan, iblis dan bala tentaranya. Ya, tinggal tunggu waktu saja, atau bisa dipastikan dia akan jatuh dalam dosa. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menghindari grup WA keluarga yang selalu membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat dan suka bercanda, Ustaz? Saya mau keluar dari grup, akan tetapi nanti dikatakan sombong, nggak mau bersilaturahmi dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Mohon nasihat, Ustaz. Syukran. Ya, inilah susahnya hidup kalau ikuti kata orang, ya. Takut celaan manusia. Ya, apa kata orang, apa kata dunia, apa kata manusia, ya. Bukan apa kata Allah dan Rasulnya, kan begitu. Nah, kita kan terombang-ambing, seperti, ya, penanya jadi terombang-ambing, kebimbangan mau keluar grup WA yang jelas batil, ya, atau tetap bertahan di situ karena ucapan manusia. Ya. Nah, tentunya orang yang punya keyakinan yang penuh, ilmu yang cukup, dia tidak susah untuk mengambil pilihan. Ya, apa yang harus dipilihnya, apa yang harus dilakukannya.
Karena tidak ada kebimbangan. Seperti di sini ya, sebenarnya udah jelas jawabannya. Tinggalkan grup-grup seperti itu. Ya. Ya, nah demikian. Ya, menunjukkan kita nggak sombong bukanlah dengan cara ikut terus di dalam grup itu, kan begitu ya. Nah demikian. Ya, itu syubhat sebenarnya. Ya, seolah-olah kalau kita keluar dari situ kita disebut sombong. Apakah sombong seperti itu? Kan tidak. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu yang disebut sombong, kan begitu. Nah, jadi ketika ya kita ya memang jauh ya dari petunjuk Nabi SAW, kita mudah terombang-ambing hingga susah untuk mengambil satu sikap pilihan dalam hidup. Ya, kita lebih suka mendengar katanya dan katanya, kata orang, apa kata manusia dan lain sebagainya. Nah, demikian. Ya jelas ya, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu adalah suatu yang harus wajib. Tadi kita sebutkan hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk kebaikan Islam seorang ada meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dan kita nggak boleh ragu untuk meninggalkan hal-hal ya kita katakan sia-sia seperti itu. Ya termasuk perkara yang dibenci oleh Allah adalah kilwal qol, katanya dan katanya ya. Ya pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Ya kita tinggalkan ya grup-grup seperti itu, dan bagi siapa saja yang buat grup jangan masukkan unsur-unsur qil wal qal dan nggak berfaedah ini dalam grup-grup WA mereka. Kita tidak mengharamkan itu, ya, karena itu teknologi ya. Ya bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kebatilan, keburukan, kejahatan bahkan ya. Nah demikian. Tapi kita berpesan kepada siapa saja mungkin yang menjadi adminnya ya, masukkanlah hal yang bermanfaat. Tapi wa qalilun mahum, ya, sedikit yang selamat ya dalam hal ini ya. Sedikit mereka itu yang betul-betul ya mengawal grup itu sehingga ya apa yang masuk ke dalamnya adalah konten-konten yang ya hal-hal yang baik, kan begitu. Walaupun sudah ada peringatan tapi ya kadang-kadang nggak diindahkan, bahkan kadang-kadang si admin sendiri yang melanggarnya, kan begitu, dan sejenisnya ya, atau membiarkan adanya pembiaran ya. Nah ini yang ya kadang-kadang mengikuti grup-grup seperti ini ataupun membuat grup-grup seperti ini menjadi suatu yang bukan hanya sia-sia tapi mudorot. Ya, seperti ya menjadi majelis ghibah, jadi majelis untuk menyebarkan kebatilan ya, menyebarkan kemungkaran dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam. Bahkan bisa digunakan untuk sebagai media penipuan, kan begitu, alat penipuan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, jadi mungkin jawabannya sudah pasti, tinggalkan ya. Nah, jangan hiraukan kata orang dan kata si fulan dan si alan. Ya, nah demikian. Tapi karena kebimbangan hingga muncul pertanyaan, apakah saya harus keluar ya? Sebenarnya nggak usah ragu, keluar aja, kan begitu. Ya, jika tidak bermanfaat dan berfaedah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada dua orang bersaudara, satunya muslim dan lainnya non-muslim yang kaya. Apakah diperbolehkan saudaranya yang Islam menerima hadiah dari saudaranya yang masih non-muslim? Syukran. Ya, hadiah itu kalau dari muslim ya diterima ya. Karena ada larangan menolak hadiah seorang muslim. Nah, tapi kalau dari non-muslim, hadiah itu ada, Nabi pernah menerima hadiah dari musyrik ya. Tidak semua hadiah dari orang musyrik Nabi tolak ya, tidak. Ya, bahkan Nabi ya menerimanya ya dari beberapa orang yang non-muslim gitu, musyrik bahkan. Ya, nah demikian. Jadi ada dua kita katakan dua jenis. Yang pertama adalah hadiah yang memang tulus, murni, nggak ada udang di balik batu. Ya, tidak ada embel apa-apa di balik hadiah itu. Ya, tanpa pamrih istilahnya. Nah, kalau hadiahnya sifatnya seperti itu ya tidak mengapa untuk diterima. Yang kedua adalah hadiah yang ada sesuatu di balik itu. Ya. Nah, apabila sifatnya seperti itu, maka ini kita tolak secara halus. Ya. Nah, karena tujuannya, ya kita juga mengerti. Ya, kita juga bisa mengetahui ada apa di balik pemberian itu. Ya, karena setiap orang melakukan sesuatu kan ada tujuannya. Ya, dan itu bisa kita ketahui.
Maka ketika kita mendapat tawaran hadiah dari orang-orang seperti ini, maka jangan buru-buru diterima. Coba lihat dulu. Ya, wah ini nggak ada maksud apa-apa. Ya ini benar-benar murni hadiah. Ya silakan terima. Tapi kalau ada sesuatu yang dia inginkan, ya misalnya ya supaya kita mengikuti agamanya, ya atau supaya melemahkan ya kita katakan keyakinan kita ya, dan sejenisnya, maka itu kita tolak ya, wallahu a'lam. Selama hadiah itu bukanlah sesuatu yang batil ya tentunya. Kalau yang batil ya kita tidak menerima hadiah yang batil kan begitu ya. Misalnya kita dihadiahi makanan tapi babi kan misalnya ya ditolak lah. Nah demikian walaupun tanpa pamrih kan gitu, karena hadiahnya itu sendiri tidak ya boleh kita makan atau terima. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita masih berada di bab taklid ya. Salah satu talbis iblis di dalam bab akidah adalah menyeret kita kepada taklid ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.